Sorry, I don't understand English. Bahasa Indonesia. Wow, Bahasa Indonesia, you can. dia boleh bercakap guys, dia boleh bercerita dalam bahasa Indonesia. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam damai ya guys. Hari ini kita akan mereaksi dan melihat satu lagi videos atau satu lagi bingkisan yang agak menarik ya, berkenaan dengan suasana kebudayaan, kehidupan dan juga masyarakat di seluruh Indonesia ya guys. Dan kali ini kita akan menyaksikan masyarakat luar, negara-negara ASEAN yang lain, bagaimana mereka mereaksi ataupun melihat sendiri ya suasana yang berada di Indonesia. Sebelum kita melanjutin ataupun melihat sendiri bingkisan ini, seperti biasa jangan lupa like, komen dan share serta subscribe ya untuk channel catatan ini guys. Oke guys, reaction yang bertajuk ataupun berjudul People Choose to Live in Indonesia Instead of Other Countries. Oke guys, bagaimana suasana scenario yang berada di Indonesia dan bagaimana anggapan ataupun reaksi pihak luar ataupun masyarakat negara lainnya terhadap Indonesia. Daripada kita penasaran, ayo kita sama-sama nonton dan merek ataupun melihat sendiri bingkisan ini ya, bagaimana reaksi mereka guys. Ayo dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Sorry, I don't understand English. Bahasa Indonesia. Wow, Bahasa Indonesia, you can. dia boleh bercakap guys, dia boleh bercerita dalam bahasa Indonesia. Halo sahabat Citizen. Seperti kita ketahui, Indonesia memang menjadi salah satu negara favorit bagi turis asing. Tentunya karena ada sebab, makanya Indonesia menjadi tempat favorit bagi turis asing. Bukan hanya sekedar berlibur ke Indonesia, namun Indonesia juga termasuk negara yang paling nyaman untuk didiami. Bukan cuma sekedar isapan jempol belaka, namun banyak sekali hal-hal yang membuat orang-orang lebih memilih tinggal di Indonesia. Mau tahu alasannya? Nah, berikut ini faktanya. Iya, Indomaret dan Alfamart. Tentu tidak heran bagi kita yang tinggal di Indonesia. Indomaret dan Alfamart buka selama 24 jam. Setiap kali membutuhkan makanan di tengah malam, Indomaret dan Alfamart selalu ada setiap saat untuk melayani Anda. Warung makan. Setiap kota di Indonesia pasti selalu ada warung makan. Ya. Jadi kalau di Indonesia Wah, tidak lagi perlu banyak makanannya. repot harus ke restoran untuk makan. Karena di setiap kota maupun daerah selalu ada warung makan. Asyik. Mulai dari rendang hingga mie instan, Indonesia punya banyak kuliner yang bisa membuat orang luar negeri terkagum-kagum dan pastinya membuat kita bangga. Cita rasa kuliner Indonesia memang beda dari yang lain. Enggak cuma menggoda selera, tapi juga bikin kangen. Ya, Gojek. Di Indonesia Gojek hampir ada di seluruh kota. Jika Anda lelah untuk mengendarai motor, Anda bisa menggunakan Gojek untuk mengantarkan Anda kemana saja. Gojek kayaknya seperti motor sewa ya. Selalu saja ada tempat wisata baru di Indonesia yang membuat kita ingin sekadar bersantai, mengisi waktu luang di sana. Wah, indah hampir semua. di setiap pulau yang ada di negeri kita ini pasti memiliki bentang alam yang satu ini, yaitu gunung. Tidak heran jika Indonesia menjadi salah satu negara yang paling nyaman untuk didiami.
Berdasarkan laporan Gallup Global Emotion Report, Orang Indonesia murah senyum, benar guys. 72% warga dunia banyak tersenyum atau tertawa sepanjang tahun 2021. Dari data tersebut, Indonesia secara mengejutkan menempati peringkat pertama negara yang paling ramah senyum Wah. di Asia Tenggara dengan catatan 90% Baru tahu nih, guys. pada tahun 2021. 90% ya. Orang Indonesia itu mudah tersenyum dan memberi Hebat, senyuman, hebat. serta gemar Keren, menyapa keren. satu sama lain meski dengan orang yang belum dikenal sekalipun. Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang cukup unik. Terlihat dari bangunan bersejarah di Indonesia yang sangat beragam dan memiliki nilai historis yang menakjubkan. Indonesia memiliki candi dan arca bekas peninggalan zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, zaman kerajaan Islam juga meninggalkan bangunan historis yang cukup banyak seperti masjid dan keraton. Bangunan-bangunan peninggalan zaman penjajahan Belanda juga masih ada hingga sekarang seperti benteng dan gedung dengan gaya Eropa lainnya. Oke. Tidak heran jika banyak turis yang turut meramaikan tempat-tempat ini. Hal yang disukai di Indonesia tentunya adalah cuaca. Menikmati liburan musim panas, orang-orang tentu akan memilih negara yang memiliki iklim cuaca tropis. Indonesia adalah pilihan yang paling tepat bagi turis untuk menghabiskan waktu liburan. Indonesia selalu dihiasi dengan cuaca yang panas dan serpuan angin yang bikin betah. Tidak heran jika Bali selalu ramai dikunjungi, karena Pulau Dewata memiliki kriteria yang sangat cocok untuk disinggahi para turis. Nah, sedangkan tinggal di luar negeri tentu tak sama dan tak semudah seperti tinggal di negeri sendiri. Iya. Mulai dari kondisi lingkungan dan budaya yang berbeda, hingga berbagai makanan yang tak sesuai lidah kebanyakan orang Indonesia, bakal menjadi tantangan tersendiri. Tentu saja melihat mereka yang tinggal di luar negeri baik dalam rangka bekerja atau kuliah, sepertinya menyenangkan hingga lantas diimpikan banyak orang. Namun, untuk bisa menetap dan nyaman di negara orang bukanlah perkara mudah. Mengingat setiap negara akan memiliki berbagai tradisi dan hal lain yang bisa saja sangat berbeda dengan kondisi di negeri sendiri. Perlu pemikiran dan persiapan yang matang sebelum akhirnya memutuskan untuk tinggal di luar negeri. Nah, seperti beberapa hal ini. Yang pertama, menghadapi biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Biaya hidup yang lebih tinggi. Untuk tinggal di luar negeri, tentu akan membutuhkan sejumlah biaya yang cukup besar. Terutama lagi jika Anda memilih negara-negara maju seperti Prancis, Inggris, Amerika, dan lainnya. Yang kedua, wajib mandiri dan tidak mengandalkan orang lain. Benar ya. Saat tinggal di luar negeri, biasanya Anda harus mandiri dan mampu mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Ada banyak hal yang harus dikerjakan sendiri. Anda juga harus membiasakan diri untuk bepergian dengan moda transportasi umum, sebab menggunakan kendaraan pribadi akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Yang ketiga, jauh dari keluarga dan kesepian. Iya, sudah pasti ya. Ini menjadi momok yang terbilang paling menakutkan. Rasa kesepian dan jauh dari rumah serta keluarga bukanlah hal yang mudah untuk dilalui bagi banyak orang. Terutama juga bagi mereka yang tidak terbiasa berpergian dari rumah untuk waktu yang panjang. Oke. Ya. Yang keempat, pergaulan yang terbatas karena budaya dan bahasa.
Jika Anda pintar berbahasa Inggris dan orang-orang di sekitar juga demikian, maka hal ini tidak akan terlalu sulit. Namun lain halnya di beberapa negara yang warganya menggunakan bahasa lokal, di mana bisa saja kemampuan bahasa Inggris Anda tidak akan banyak menolong. Hal ini bahkan bisa semakin terasa buruk akibat adanya perbedaan budaya. Keterbatasan itu bisa saja membuat Anda merasa sulit bergaul, apalagi menemukan teman di tempat yang baru. Benar-benar. Demikianlah reaksi kita berkenaan dengan video ini ya. Bagaimana dan sinarionya, bagaimana negara luar ataupun negeri-negeri luar memandang ataupun melihat suasana yang berada di Indonesia ya. Bagaimana, kenapa mereka tertarik berwisata ataupun terus tinggal di Indonesia ya guys. Seperti yang kita lihat sebentar tadi, dari segi kebudayaan, bagaimana kemesraan rakyat-rakyat Indonesia ya. Dari segi makanan juga guys, bagaimana keadaan makanan yang berada ataupun jenis makanan yang berada di Indonesia guys, berjenis-jenis makanan guys, dan demikian juga suasana dari segi persekitaran, infrastruktur dan juga keamanan yang berada di Indonesia ya. Sebenarnya itulah guys faktor utama yang menarik mengapa wisata-wisata dari luar Indonesia memang suka benar ya berwisata ke Indonesia. Faktor-faktor inilah guys yang menarik pihak-pihak dari luar untuk terus datang ke Indonesia dan sekaligus menetap di sana ya. Jadi hari ini sampai di sini saja pertemuan kita guys. Apa-apapun saya mengucapkan ribuan thank you kepada Anda semua. Thank you Indonesia, thank you Malaysia. Terima kasih guys. Jumpa lagi. Bye bye.